Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Insinyur Hadi Nugroho, Magister Teknik, selaku dosen pengampu mata kuliah Kecerdasan Buatan Geospasial. Perkenalkan, nama saya Nabila Aisyah Putri, mahasiswa RPL Teknik Geodesi, Institut Teknologi Nasional Bandung, dengan nomor induk mahasiswa 232024658, di mana pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan secara singkat apa itu Artificial Intelligence, Machine Learning, dan juga Random Forest serta penerapannya dalam bidang geospasial. Berikut penjelasan secara singkat apa itu Artificial Intelligence atau AI, yang merupakan simulasi proses kecerdasan manusia oleh sistem komputer, di mana cabang utama dari Artificial Intelligence atau AI yaitu Machine Learning, Computer Vision, Natural Language Processing, dan masih banyak lagi. Adapun Artificial Intelligence itu dapat dimanfaatkan secara umum dan juga dalam bidang geospasial. Contoh penerapan dari Artificial Intelligence sebagai berikut. Yang pertama, sebagai asisten virtual atau dapat menggunakan aplikasi yaitu Siri dan juga Alexa. Yang kedua, ada sistem rekomendasi dengan Netflix dan juga YouTube. Dan yang ketiga, ada kendaraan otomotif atau self-driving car. Selanjutnya, penjelasan secara singkat mengenai Artificial Intelligence dan Machine Learning serta Random Forest. Machine Learning adalah bagian dari Artificial Intelligence yang memungkinkan komputer belajar dari data tanpa diprogramkan secara eksplisit. Salah satu algoritma populer dalam Machine Learning adalah Random Forest. Random Forest adalah algoritma berbasis Ensemble Learning yang menggunakan banyak pohon keputusan atau decision tree untuk meningkatkan akurasi dan juga stabilitas prediksi. Adapun ciri dari Random Forest, yang pertama, setiap pohon keputusan dalam Random Forest memprediksi hasilnya, dan yang kedua, hasil akhir ditentukan melalui voting atau klasifikasi atau juga rata-rata atau degresi. Adapun keunggulan dari Random Forest, yang pertama, robust terhadap overfitting karena menggabungkan hasil dari banyak pohon. Yang kedua, dapat digunakan untuk klasifikasi, contohnya mendeteksi penyakit dan degresi, serta prediksi terhadap harga rumah. Dan yang ketiga, mampu menangani data dengan banyak feature. Pengaplikasian dalam bidang geospasial. Random Forest digunakan untuk menganalisis data geospasial dengan berbagai aplikasi seperti yang pertama, klasifikasi tutupan lahan, dapat membantu mengidentifikasi jenis tutupan lahan, baik membedakan antara klasifikasi hutan, perkotaan, dan juga perairan menggunakan citra satelit, serta hasil output yang dihasilkan berupa peta klasifikasi lahan. Yang kedua, ada prediksi terhadap risiko bencana, dapat membantu menggunakan data geospasial seperti curah hujan, topografi, dan juga data histori untuk memprediksi risiko banjir atau tanah longsor. Random Forest dapat membantu memberikan tingkat akurasi tinggi karena bisa menangani banyak variabel. Yang ketiga, memantau perubahan lingkungan, membandingkan citra satelit dari waktu ke waktu dengan memprediksi perubahan hutan atau area yang terkena deforestasi. Random Forest dapat mengolah data besar dengan presisi yang tinggi. Dan yang keempat, ada pemetaan terhadap kesuburan tanah yang dapat membantu petani menemukan area yang subur untuk melakukan pemetaan terhadap kesuburan tanah seperti tanah yang mengandung nutrisi tanah dan juga curah hujan. Berikut cara kerja dari Random Forest. Yang pertama, melakukan training set, di mana Random Forest merupakan implementasi dari Homogeneous Ensemble Learning yang menerapkan pohon keputusan atau decision tree, yang menghasilkan model sejenis yang merupakan decision tree. Pada dasarnya, Random Forest itu terbentuk dari sekumpulan decision tree. Selain itu juga, Random Forest juga menghasilkan feature pada setiap begin yang dipilih secara acak dari training set sumbernya. Atau dengan kata lain, setiap model training set menghasilkan model decision tree akan ditraining dengan big yang berisi dataset yang beragam. Karena decision tree menghasilkan training set yang berbeda, maka dihasilkan sejumlah train model beragam juga. Selanjutnya, train model akan dilakukan prediksi terhadap sekumpulan nilai yang
baru melalui proses main or mode untuk menghasilkan prediksi finalnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana Random Forest bekerja pada Google Colabs. Yang pertama, kita mencari web Google Colabs. Selanjutnya akan masuk ke bagian halaman seperti ini. Lalu kita ke machine learning. Nah, di sini kita add kode. Kita masukkan script yang sebelumnya sudah dibuat dengan AI. Di sini saya membuat klasifikasi simulasi pada kredit rumah. Selanjutnya kita copy. Lalu paste pada kode. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat fungsi dari beberapa kode di sini. Modul yang digunakan pada script ini yaitu IP weight guess, digunakan untuk membuat weight guess interaktif di Jupyter Notebook. Lalu ada IPython display, modul yang digunakan untuk menampilkan weight guess dan elemen lain dalam sistem Jupyter. Lalu pada hitung cicilan, yang tujuannya untuk menghitung cicilan bulanan kredit rumah berdasarkan input harga rumah, uang muka, suku bunga, dan juga jangka waktu, di mana parameternya ada harga rumah atau harga rumah yang akan dibeli, uang muka berupa uang yang dibayarkan pada awal, serta suku bunga atau suku bunga tahunan, dan jangka waktu kredit atau dalam jangka waktu lamanya kredit. Dengan validasi input untuk memastikan bahwa uang muka, suku bunga, dan jangka waktu tidak negatif atau nol, serta rumus penghitungan menggunakan rumus anuitas untuk menghitung cicilan bulanan. Selanjutnya ada weighted input, yaitu rumah input. Ini digunakan untuk weighted untuk memasukkan harga rumah. Uang muka input digunakan untuk memasukkan uang muka atau uang awal, serta ini suku bunga input digunakan untuk memasukkan suku bunga sebesar 5%, serta jangka waktu input digunakan untuk jangka waktu memasukkan jangka waktu dalam tahun, dan hitung button digunakan untuk menghitung cicilan, serta output weighted output digunakan untuk menampilkan hasil perhitungannya nanti. Selanjutnya fungsi dari on-button clicked ini digunakan untuk memanggil hitungan yang bisa diklik secara langsung atau mengambil nilai dari weighted input, memanggil fungsi hitungan cicilan dengan input, dan menampilkan hasil cicilan bulanan di area output. Selanjutnya ada fungsi dari import. Import digunakan untuk mengimport modul atau pustaka eksternal yang diperlukan dalam script. Contohnya ini, import pada IP weight guess. As ini digunakan untuk memberikan alias untuk modul yang diimport agar lebih mudah digunakan. Selanjutnya from ini digunakan untuk mengimport fungsi atau objek tertentu dari modul. Dan def ini digunakan untuk mengidentifikasi atau mendefinisikan fungsi baru. If digunakan untuk membuat kondisi logika dalam program. Selanjutnya ada return, digunakan untuk mengembalikan nilai dari fungsi ke pemanggil. Contohnya return cicilan bulanan. Selanjutnya ada
Selanjutnya ada clear out. Clear out ini digunakan untuk membersihkan area output di sel Jupyter agar output yang baru bisa ditampilkan dengan peran dalam fungsi on button clicked untuk menghapus output sebelumnya yang menampilkan hasil baru. Serta on button ini digunakan untuk memanggil tombol hitung cicilan diklik dan mengambil nilai dari wait input, memanggil fungsi hitungan cicilan dengan nilai tersebut dan menampilkan hasil cicilan bulanan di area output. Selain itu ada fungsi dari F. F ini digunakan untuk membuat string yang dapat mengerjakan atau menyertakan ekspresi Python di dalam kurung kurawa. Perannya untuk memudahkan membuat string yang lebih dinamis dan readable. 2F ini digunakan untuk format specifier dalam F-string yang digunakan untuk mengatur format angka desimal yang memiliki peran untuk menentukan bahwa angka desimal harus ditampilkan dengan 2 angka di belakang koma. Selanjutnya, jika sudah dimasukkan script ini, lalu kita bisa play. Nah, jika play sudah berhasil, maka akan muncul di mana harga rumah, uang muka, suku bunga, dan jangka waktu. Kita klik di hitung cicilan untuk mengetahui cicilan per bulannya berapa. Cicilan per bulannya sebesar Rp2.639.822. Untuk simulasi pada cicilan rumah ini bisa dilihat bahwa harga rumah itu sebesar 500 juta dengan uang muka sebesar 100 juta dan suku bunga sebesar 5% untuk jangka waktu selama 20 tahun. Dan dengan cicilan per bulan Rp2.639.822. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri presentasi singkat saya dan praktikum saya mengerjakan bagaimana Random Forest itu dapat bekerja pada Google Colabs. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.